Oke, mungkin directly I'm going to start the session. Di sini aku mau sharing aja sama teman-teman, mau banyak sharing tentang pengalamanku di dunia pertelenan atau mungkin per HR-an, HR-dian di sini, dan mungkin akan fokus di dalam kurikulum vitae atau CV making kayak gitu. As mungkin quick background overview ya, I'm Vena. Aku dari Physics Department, Faculty Science of Mathematics di Ponegoro University, Undip batch 2017. Di sini aku currently being talent management di Impala Network, di mana kalau talent management Impala Network itu dia fokusnya seperti HRD kayak gitu. Jadi basically focus on require recruitment in controlling human working and other and so forth kayak gitu. Alright, so directly to the session. Apa sih CV? So what exactly is a curriculum vitae or CV? Itu mungkin nggak cuma dalam work preparation, but the moment when you are entering college, kalian pasti udah sering dengar kayak submit CV, submit resume, ya, dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya CV? Di sini, CV is a story of your life, is a brief of your life story, or overview of your career report, your academic report, also about your self potential of yourself kayak gitu. Jadi kayak CV itu sebenarnya cuma selembar kertas yang bisa ngasih gambaran tentang siapa kamu. Tujuannya tuh yang aku tangkap sih selama ini kalau aku nge-brief atau nge-review CV, yang pengen aku lihat itu dari berkasmu doang, aku tuh bisa tahu at least kamu kayak gitu. And what is the function of CV itself kayak gitu. Di sini aku recap that there is 3 function of CV itself. Not only first thing itu as a marketing document for interview, any kind of interview. Mungkin untuk daftar organisasi, untuk job application, atau mungkin untuk internship application dan lain sebagainya. Kenapa aku sebutnya as a marketing document? Karena ini adalah your tools to brand yourself. Ngasih soft brandingnya, kamu nge-marketing dirimu itu lewat CV kalau kamu apply ke sesuatu hal. Dan kenapa ini untuk interview? Karena pasti tahap itu masuknya ke tahap berkas kayak gitu. But CV works more than only marketing document kayak gitu. Di sini aku bisa bilang kalau CV itu merupakan sebuah dokumen yang bisa ngasih refleksi tentang pencapaian diri kamu. Not only about pencapaian, but also your self-reflection about who you are, what is your soft skill, and what is your experience kayak gitu. CV itu bisa untuk bantu kamu untuk setting goals dari track record kamu dan bisa bantu kamu untuk identify your self potential kayak gitu. Lalu kan kamu di CV itu kayak ada overview dari pengalamanmu, not only in a professional but also in academical or even your skills yang itu berupa soft skills gitu. Dari situ semua kan kamu listing down tuh, dan mungkin kamu ngasih a little brief di setiap poin-poinnya. Di situ kamu bisa identifikasi SWOT kamu. Aku percaya kalian pasti udah tahu apa sih SWOT itu, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang itu tuh pasti sering dipakai, nggak cuma di interview, tapi menurutku SWOT, tahu SWOT masing-masing itu penting dalam kamu ngerti habis ini kamu pengen fokus ngapain atau ngembangin diri kamu kemana. CV itu berfungsi sampai sana loh. Nah, before I'm going to talk a lot about how to make CV, do and don'ts-nya, dan lain sebagainya. Before making CV, I want you guys, all of you, to ask yourself these 4 questions. Yang pertama, what do I want to do? Maksudnya apa what do I want to do? Ya kamu harus tahu dulu, kamu itu mau bikin CV itu untuk apa? Apply di kerjaan kah? Apply internship kah? Apply apa? Atau itu cuma buat jadi CV lengkap kamu? Karena CV itu nggak cuma tentang track record lengkap. Kalau track record lengkap, CV orang bisa 5 lembar. Yang kedua, what sectors interest me? Kamu kan tadi udah ngejawab pertama tuh, aku mau pakai CV ini buat apply kerja misal. Terus kan nanti kamu pasti tahu kan, di kerjaan itu kamu mau apply di sektor apa. Dari situ kamu bisa research banyak, pertama tentang company-nya, culture company-nya, dan lain sebagainya. Dan kamu bisa cari tahu kerjaannya itu ngapain aja, yang perlu aku tonjolin di CV-nya, itu nanti apa aja. Gitu. Itu nyambung ke yang poin nomor 3, what is the role am I applying for? Jadi misal kamu tadi kasusnya pengen apply business development, BizDev, orang BizDev itu perlu kayak gimana ya? Atau mungkin aku pengen apply BizDev, mau intern di BizDev, tapi aku nggak ada pengalaman yang di sana. Gimana ya? Kamu harus research tuh untuk bisa menjawab itu. At least there's always be soft skill yang pasti relate untuk kamu tulis di sana. Regardless
zero experience, kayak gitu. Terus yang terakhir, what do I want the employer to know about me that will highlight why am I the best person on that role. Kamu udah tahu mau CV-nya mau dipakai buat apa, kamu mau apply bidang apa, bidang itu dan company itu tugasnya dan overview-nya seperti apa. Terus kamu terakhir harus tahu saat nyusun itu nanti, aku pengen waktu orangnya baca CV-ku, nanti dia langsung aku orangnya time manajemennya bagus misal, atau aku punya pengalaman banyak di public speaking. Itu akan sangat membantu kamu untuk tahu kata-kata yang atau narasi yang harus kamu gunakan atau kamu susun dalam nyusun CV nanti dan lain sebagainya. Karena key point dalam nyusun narasi di CV itu penting untuk ngarahin reviewer untuk tahu apa yang mau kamu tonjolin atau mau kamu highlight dari diri kamu, kayak gitu. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam conducting CV? Adalah tailor your CV. CV itu nggak cuma satu berkas yang itu akan kamu apply ke banyak tempat. CV itu harus customable. Aku setiap mau apply kemana, CV pasti aku custom. Sesuai dengan role, sesuai dengan budaya company-nya, sesuai dengan latest update dari track record aku, sesuai dengan style company-nya, sesuai kebutuhan. Jadi make sure kalau kamu selalu nge-tailor your CV. Tapi aku biasanya pasti punya satu CV yang itu isinya recap full dari semuanya. Itu selalu ada. Tapi tiap aku mau apply ke suatu tempat, entah itu kerja intern atau cuma buat pembicara, itu aku bedain. Karena as a reviewer atau as a talent management atau as HRD, kamu bakal males kalau misal dari atas apply-nya bisnis tapi pengalamannya kok gini ya, kayak gitu. Make sure that your reviewer will be interested since the very beginning of your CV. Kayak gitu. Yang ada 4 hal yang pengen aku highlight di sini adalah presentation is key. Maksudnya apa presentation? Presentasi nggak cuma tentang verbal. Presentasi juga disampaikan, bisa tersampaikan secara non verbal. Melalui apa? Melalui narasi-narasi. Nah, narasi yang dituliskan di setiap judul itu penting. Key-nya harus dibuat sederhana tapi berkesan. Jadi presentation is key. Gunakan narasi yang emang menggambarkan apa yang pengen kamu tahu, apa yang kamu pengen orang lain tahu dari pengalamanmu di situ. Kayak misal aku di bagian dan ada key-nya nih. Misal nggak cuma tentang kamu as president of UDF terus nulisnya running general coordination. Itu kan kayak basic banget lah, ya udah tahu itu tugas ketua. Jadi yang kamu tulis itu bukan tugasnya, tapi pencapaian atau achievement yang kamu rasa itu perlu di-highlight dari pengalamanmu di sana. Dan usahakan kalau bisa di kualitatif dan kuantitatif. Misal, as presiden, selama 1 tahun keberjalanan, itu running berapa proker sih? Berapa proker internal, berapa proker eksternal. Terus, member yang kamu running itu berapa? Organisasimu tuh gedenya seberapa? Pengurusnya berapa? Dan mungkin kalau di sana sempat aja ada proker yang kamu initiate atau kamu inisiasi, itu juga bisa as achievement. Kayak gitu. Jadi yang ditulis ini yang sering salah banget dan masih sering terjadi adalah jangan tulis tugasnya ketua itu apa, misal kalau kamu mau nulis ketua UKM apa atau ketua BEM apa. Yang kamu tulis adalah pencapaian yang kamu raih saat kamu di sana. Kayak gitu. Karena kamu job desk, orang-orang udah tahu job desk-nya itu apa. Bedanya sama resume itu. Kalau resume itu lebih detail, dia lebih berdeskriptif. Kalau CV itu cuma nonjolin hal yang pengen kamu tonjolin. Terus yang kedua, grammatically error free. Interviewer belum pernah ketemu kamu sebelumnya. Jangan sampai ada kata-kata yang salah ketik dan istilah yang susah dimengerti. Misal pun ada istilah atau jabatan yang emang di tempatmu itu menurutmu nggak umum atau cukup awam, misalnya cukup susah dimengerti atau diketahui oleh orang, kasih aja misal kayak nggak semua UKM, nggak semua organisasi kan pakainya presiden, kasih presiden. Tapi kalau kamu yakin presiden itu sudah diketahui sebagai S ketua, ya udah nggak usah. Tapi kayak misalnya kamu ragu ya presiden dalam kurung ketua umum atau apa gitu. Maksudnya kayak istilah-istilah yang susah dimengerti itu hindari. Apalagi sekarang zamannya itu zaman CV ATS, CV digital yang di tracknya tuh pakai sistem. Kalau kamu pakai istilah-istilah yang susah dimengerti, itu tuh error percentage-mu bisa tinggi. Dan itu terjadi. Sering banget aku lihat CV itu yang nggak ATS friendly, yang itu nanti juga bakal aku jelasin. Jadi wordingnya tuh penting, tapi ngecek itu nggak typo dan menggunakan istilah yang mudah dimengerti dan tepat, itu juga penting. Terus yang ketiga, be short and sweet. Maksudnya apa be short and sweet sih, Kak? Maksimal banget kalau emang kamu high achiever dan lain sebagainya, 2 halaman deh, itu udah semuanya. 2 halaman aja tuh kayak udah panjang banget. Jadi make it short,
but memorable. Cantumin aja pengalaman yang relevan dengan posisi atau kebutuhan yang kamu apply. Rentangnya, aku suggest 3-4 tahun terakhir, tapi maksimal banget kalau emang ada achievement yang tinggi dan ngasih kamu highlight di tahun kelima terakhir kehidupan kamu, itu nggak apa-apa. Jadi rentangnya adalah di 3-5 tahun terakhir. Karena setelah itu udah dianggap outdated dan udah dianggap sistemnya berbeda dan lain sebagainya. Dan dalam naruhnya diurutin, kayak gitu. Nanti juga akan aku bahas lagi. Terus yang terakhir, untuk do's-nya mungkin adalah keep it up to date. Jangan cuma karena kamu udah pernah bikin CV, terus tahun depannya kamu mau apply, ya udah kamu kirim lagi asal. Belum kamu update. Ada pengalaman yang belum kamu masukin. Atau misal bentuk formatnya itu nggak sesuai sama yang dibutuhin. Itu yang aku bilang tadi. CV itu selalu harus di-customize sesuai kebutuhan. Dan urutannya harus diurutkan berdasarkan relevansi, degree of achievement-nya. Yang aku nanti bakal jelasin juga. Cara ngurutinnya tuh kayak gimana sih, Kak? Apakah berdasarkan tahun atau berdasarkan apa? Itu nanti aku jelasin setelah ini. Nah, ini. Shortlist prioritization-nya itu harus berdasarkan apa? Urut dari kiri ke kanan, quality, relevancy, dan usefulness. Quality itu organisasinya sebesar apa dan jabatannya setinggi apa. Relevancy itu berdasarkan, itu gede tuh, tapi kalau nggak nyambung, nggak bisa kamu atasin banget, nggak nyambung sama yang kamu apply, peran yang kamu apply, itu nggak bisa diatasin banget. Tapi kalau itu gede, ya quality, relevancy. Terus yang ketiga usefulness. Maksudnya usefulness di sini lebih ke impact. Hasil dari experience yang bisa kamu masukin ke narasi, itu impact-nya segede apa dari situ. Itu masuknya ke usefulness. Jadi yang pertama kamu lihat dulu dari track recordmu itu, pengalamannya itu kira-kira, apakah misal kamu intern di company gede, dengan jabatan yang tinggi, itu naikin nggak masalah. Habis itu baru lihat relevansinya. Sama yang ketiga, baru achievement atau impact yang kamu kasih selama pengalaman itu. Shortlistingnya berdasarkan itu. Berdasarkan itu doang kah atau enggak, Kak? Enggak. Nanti ada aku bahas lagi adalah berdasarkan tahun. Tapi yang masalah tahun ini terserah. Ada yang memilih untuk dari latest ke newest, ada yang newest ke latest. Kalau aku biasanya dari, kalau sekarang 2021 ya, berarti pengalaman dari 2021, 20, 19, 18, kayak gitu. Tapi ada juga yang dari 18, 19, 20, 21. Itu sebenarnya nggak masalah, cuma akan lebih etis kalau urut tahunnya. Kayak gitu. Karena yang tahun itu customable sesuai preference, nggak aku masukin. Tapi untuk yang quality, relevancy, sama usefulness di sini, itu nggak customable. Ini emang trik untuk biar CV kamu stunning lah intinya. Nah, another do's yang harus keep on mind adalah yang tadi, research the job role. Think what skills are required from the role and then draw the skill from your experience, detail the skill you have to match. Ini aku nambahin aja sih, kayak sering banget kamu tuh karena cuma udah ada pengalaman, masukin lagi. Jarang banget yang mau apply itu research dulu detail, tempat apply-nya itu kayak apa. Culture sama job role yang ada di company itu perlu diperhatikan. Terus kalau udah di research, apakah cuma harus di match sama pengalaman doang kah atau enggak? Enggak. Aku kalau research, misalnya aku apply talent management, aku cari tahu dulu tuh kira-kira skill yang dibutuhin sama talent management itu apa. Baru habis itu setelah itu baru dikorelasikan. Dan key-nya adalah juga di profiling. Yang kalau kamu tahu di bawahnya nama sama alamat itu kan ada undergraduate physics student, bla 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 bla, passionate about. Nah, yang passionate about-nya itu related sama hasil research kamu. Itu juga another trick. Baru setelah itu, detailin skill yang match sama application kamu. Gitu. Nah, ini mungkin lebih ke technical. What should curriculum vitae include? Basically, 5 ini. Yang pertama tentunya personal summary, contact details, atau terus juga profiling. Itu yang di bagian atas. Yang ada nama, atas bawahnya nama, itu biasanya sosmed. Sosmed, cantuminnya, kalau kamu fine dengan nomor WhatsApp, kasih nomor WhatsApp. Tapi beberapa orang kan menganggap nomor WhatsApp itu private. Cuma kalau untuk kerja, diusahakan untuk dimasukkan saja, karena itu penting. Nomor WhatsApp, email, sama LinkedIn aja. It's more than enough. Gak usah masukin Facebook, Instagram, Twitter, Line ID, gak usah. Nomor WhatsApp, email, sama LinkedIn, it's more than enough. Kayak gitu. Kecuali ada requirement khusus dari tempat kamu apply. Itu baru disesuaikan. Nah, yang juga sering jadi pertanyaan adalah, Kak, foto itu penting gak sih dimasukin? Penting gak penting? Bisa juga gak penting. Tergantung. Balik lagi ke tergantung sama tempat kamu apply.
Kalau kamu apply di international company atau ke company-company misalnya kayak yang company-company zaman sekarang, misal startup atau mungkin fintech, justru mereka nggak lihat foto karena mereka nganggap screening kalau ada fotonya, it's sometimes kind of racist karena kamu bisa nge-track physical appearance, race, dan lain sebagainya. Makanya personal information kayak agama dan lain sebagainya itu hindari untuk dimasukkan di CV. Itu kalau international company, modern company, itu jarang yang memperhatikan ada atau enggak CV. Bahkan di several big companies itu tidak, dia menggunakan ATS system atau ATS machine yang emang kalau ada fotonya langsung reject kayak gitu. Jadi itu pentingnya tadi research before apply to some places. Itu yang pertama tentang personal summary sama contact details. Oh, terus yang contact details, alamat. Alamat itu yang dicantumin alamat KTP, alamat domisili, atau alamat apa sih, Kak? Masukin alamat domisili. Gitu, kalau masalah alamat. Terus yang kedua, aku masuk ke career history. Career history itu maksudnya adalah professional experience. Ini tergantung ya, kalau kamu apply untuk intern atau kerjaan, professional experience itu bagusnya di atas. Baru academic qualification sama achievement sama experience menyusul. Tapi kalau kamu apply untuk beasiswa, kamu apply untuk maksudnya yang masih college staff dan tentang academic staff, itu academic qualification, achievement itu dinaikin dulu, baru career history atau professional history itu boleh. Tapi I suggest kalau kalian apply untuk professional career atau untuk cari karir professional experience kalian itu ditaruh di bawahnya personal summary. Karena itu nunjukin kalian itu seaktif apa di luar kuliah. Kalian udah pernah, selain kuliah tuh kalian udah pernah kerja atau intern apa aja sih, itu masuknya di professional experience di career history itu. Nah, baru setelah itu career history, kalian masukin yang masuk career history, professional experience itu kerja, volunteer masuknya experience, karir, kerja sama intern. Intern tuh masukin di professional experience itu nggak apa-apa. Karena intern itu juga simulasi kerja kan. Jangan lupa dikasih durasinya kapan sampai kapan, di company apa, role-nya apa, achievement kamu selama magang apa. Yang ketiga adalah academic qualification, adalah track record pendidikan. Karena kalian udah mahasiswa semua, nggak usah track record SMA, SMP, SD masukin, itu nggak usah. Cukup kampus di mana, jurusan, batch berapa, current GPA-mu berapa, sama mungkin yang pengen kamu tunjukin ke reviewer kamu, yang pengen kamu highlight. Ini terserah kamu. Kalau aku yang academic qualification, bawahnya aku kasih achievement langsung. Jadi yang experience itu pure organizational experience, kayak gitu. Aku misalnya kayak gitu langsung. Apakah itu pengaruh ke waktu di tracking sistem kah atau enggak? Enggak. Sistem itu cuma ngecek ini formatnya rapi atau enggak, banyak gambar atau enggak, dan lain sebagainya. Itu kan bakal aku bahas setelah ini. Kalau masalah penempatannya, itu sebenarnya customize sesuai kamu. Cuma at least ngegambarin ini. Terus masuk ke experience atau achievement. Ini kalau achievementnya nggak kamu masukin di academic qualification, achievementnya kamu jadiin satu sama experience itu bisa. Tapi kalau aku mikirnya itu nyampur dan kurang ke highlight, makanya achievement aku masukin ke academic qualification. Jadi experience itu isinya pure pengalaman organisasi di dalam dan di luar kampus, plus pengalaman volunteer. Jangan lupa volunteer di mana atau organisasi apa, jadi apa, kapan. Balik lagi sama sih kayak professional history, sama achievement yang kamu raih di sana. Misal kamu jadi sponsorship di apa, selama kamu di sponsorship itu, yang kamu tulis itu bukan jobnya sponsorship untuk mencari sponsor dan media partner, tapi yang kamu tulis adalah saat kamu menjadi sponsorship di suatu event misal, kamu berhasil memperoleh apa. Tuh, achievement juga, kalau kamu pengen, kan banyak tuh nama-nama lomba, trik juga nama-nama lomba yang itu tuh kayak awam banget buat diketahui sama orang. Kayak misalnya pengalaman lombaku yang di debat deh, misalkan IFAD 2018. IFAD itu apa sih? Kayak gitu. Masa kamu cuma nulis champion IFAD 2018? Kan nggak ada yang ngerti ya. Reviewer juga nggak tahu itu lomba apa. Tambahin National English Debate Competition IFAD Jakarta 2018. Itu baru bisa dimengerti. Kayak gitu. Jadi jangan cuma nama lomba terus dapat apa sama tahunnya. Tapi customize itu menjadi sebuah kalimat deskriptif yang bisa dimengerti. Itu tuh lombanya, lomba apa, tingkat apa, kamu dapat apa. Dan misal pun kalau emang kayak KDMI, kemarin aku KDMI, aku pengen nge-highlight kalau itu lomba pemerintahan yang ngadain Kemenristek-Dikti, aku tulisnya National Breaking Judges KDMI 2021 by Kemenristek-Dikti. Itu juga nambahin selling point dari CV-mu tuh, kayak gitu.
Jadi pinter-pinter, tapi jangan terlalu koki dalam sebuah CV. Jangan dilebih-lebihin kalau emang itu sebenarnya bukan kalian yang memperoleh. Balik lagi, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di CV itu. Kayak misal kamu nulis menjadi moderator dalam 20 lebih event. Kalau suruh nyebutin ya harus bisa. Atau suruh nyeritain salah satu experience yang paling berharga dari sana, harus bisa. Dan nggak perlu kamu tulisin semua, kamu pernah jadi moderator di event apa aja tuh nggak perlu. Kalau aku sih prefer banyaknya aja berapa kali. Itu udah nunjukin pengalaman kamu seberapa dalam. Itu di experience sama achievement. Kalau volunteer sama lah bentukannya. Terus areas of expertise. Areas of expertise itu maksudnya apa? Skill. Misal kamu punya sertifikasi apa, itu bisa dicantumin. Terus ada kalau di ATS, nanti aku ajarin caranya bikin CV ATS friendly yang paling gampang, paling inobi. Itu opsinya ada skill sama interest. Interestmu itu yang tadi di atas, kamu interest dalam bidang apa. Misal kalau aku nulisnya di project management, di human resource, sama sustainable energy. Skills yang kamu punya, yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Nah, tricky-nya adalah nulis soft skill. Soft skill yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lewat apa yang kamu tulis di CV, atau mungkin nggak bisa diketahui atau dipercaya sama reviewer atau interviewermu cuma dengan berdasarkan kata-kata yang kamu jelaskan, itu nggak usah ditulis. Kayak time management. Itu kan perlu by waktu ya. Orang bisa tahu time management bagus apa enggak. Terus percaya diri gitu. Yang percaya diri mungkin bisa dilihat dari saat interview. Tapi lebih ke soft skill yang walaupun itu kualitatif, tapi itu bisa di-reflect dari track record yang kamu tulis dan bisa dijelaskan dari misal kalau kamu ditanya kamu tuh bisa jawab. Kayak misal kamu nulisnya public speaking. Public speaking kan bisa dilihat dari track record, kalau nggak dari cara how you communicate during the interview. Terus misal nulis English as second language. Kalau kamu dites, itu kan sesuatu yang bisa dites gitu loh. Jadi soft skill yang kamu masukin adalah soft skill yang juga nggak terlalu abstrak atau terlalu general untuk bisa dipercaya dalam cuma sekali ketemu, yaitu saat interview. Ini untuk gambaran apa yang harus ada di sebuah kurikulum vitae. Nah, sekarang aku masuk ke ATS. Dari tadi aku nyebut ATS itu apa sih, Kak? ATS itu Applicant Tracking System. Apa itu Applicant Tracking System? Jadi, zaman sekarang, kebanyakan company itu nge-screening CV nggak manual. Mereka pakai sistem yang disebut sebagai Applicant Tracking System. Entah itu CV atau resume, mereka itu pakai sistem. Sistemnya ada banyak. Itu rahasia perusahaan. Aku pun nggak bisa nge-spill banyak. Cuma yang bisa aku spill adalah how to make your CV itu ATS friendly. Kayak gitu. Jadi ATS itu menggunakan easy to read format dalam membuat CV. Ini yang perlu diperhatikan. Kurangi penggunaan tabel, ataupun gambar. Karena itu akan mempersulit sistem untuk nge-tracking. Namanya sistem, kalau kebanyakan gambar, kan nggak precise gitu loh. Soalnya dia desainnya kan cuma untuk kata-kata dan kalimat. Foto masih bisa sih, setauku ya. Cuma itu pun dihindari kalau bisa. Makanya banyak ATS yang nggak pakai foto. Dan aku pun sekarang kalau apply intern atau kerja pun, yang aku pakai CV yang nggak ada fotonya. Jadi cuma nama, sosmed, alamat, profiling description, terus langsung track record. Udah. Jadi komplit kata-kata. Nah, karena itu cuma kata-kata, balik lagi yang tadi, kalau narasimu nggak menarik, ya nggak bakal dibaca. Walaupun udah lulus screening, kalau kata-katamu kepanjangan dan dari awal pun nggak menarik, ya udah gitu. Jadi kurangi penggunaan tabel, gambar, dan menggunakan resume keyword. Maksudnya resume keyword itu apa? Tadi, pentingnya riset sebelum apply. Misal kamu apply di business development, kamu harus tahu keyword yang harus sering kamu cantumkan di resume atau di CV-mu itu nanti apa, yaitu skill-skill yang relate sama business development. Misal project management, itu berarti bisa kamu masukin di bagian skills, atau mungkin di experience-nya. Kalau kamu perlu kayak kamu tahu kalau project management itu butuh skill public speaking atau PR, ya tunjukin ada kata-kata public speaking atau kata-kata PR yang kamu selipin kayak gitu. Karena itu juga masuk ke percentage dari screening di ATS. Jadi menggunakan resume keyword itu penting saat membuat narasi deskriptif tadi. Kalau kamu memperhatikan 3 ini aja, resume kamu bisa ATS friendly. Nah, if you create your resume with ATS software in mind, your application stands a better chance of getting into the hands of an actual hiring manager, which is one step closer to landing an interview. Maksudnya apa? Kalau kamu stunning sebenarnya experience-mu banyak, tapi cuma karena kamu nggak bikin CV-mu ATS friendly, kamu tuh nggak bakal masuk ke tahap selanjutnya. Jadi memperhatikan ini di saat seperti sekarang, itu penting banget. Apalagi kalau kamu apply-nya di big companies. Big companies tuh maksudnya kayak misalnya, aku nyebut aja, Shopee. Sekali apply berapa ratus, sekali apply berapa ribu. Ya kali dia ngeceknya manual. Pasti ada screening awal, lewat sistem. Nah, kalau kamu nggak bisa ngelewatin sistem itu, sayang dong.
kayak gitu kan. Terus apakah memperhatikan ke beberapa hal ini enough kak? Enggak. Kamu bisa bikin dan ngecek langsung apakah CV kamu itu udah ATS friendly apa enggak. Paling gampang adalah menggunakan Kinobi. Ini dulu, ATS friendly CV 101. Aku cuma nulis 6, tapi nanti bakal langsung waktu di Kinobi-nya. Use the chronological resume format. Maksudnya apa yang tadi? Diurutin relevansinya. Correctly label your section. Labeling dalam setiap section itu penting. Apakah itu masuk ke description professional experience, apakah itu masuk ke academic experience, dan lain sebagainya, itu labelnya harus jelas. Dan formatnya sama. Misal kamu pakai Times New Roman 16, ya Times New Roman 16 semua. Yang ketiga tadi, include job related keyword. Pentingnya research dulu, biar kamu bisa keyword-keyword yang relate sama jobnya kamu masukin. Misal job yang lagi happening banget kan sekarang MT ya. MT itu cari orang yang bagus sebagai leader. Cari itu skill-skill yang dibutuhin leader. Masukin ke keywordnya. Nah, kalau mau kamu simpel juga, udah banyak kamu cari di LinkedIn, kamu cari di website, ATS Friendly Resume Template, itu udah ada banyak banget, kamu tinggal ngisi. Yang kelima nih penting, use a common resume font. Font, itu penting, pakai font-font yang basic aja. Arial, Times New Roman, Calibri, udah paling aman deh itu. Atau mungkin sekarang zamannya Montserrat. Udah paling aman banget. Jangan pakai font-font yang aneh, karena itu bisa aja nggak ke-detect sama sistem. Dan ini, perhatikan, format nge-save CV kamu, kalau nggak di job requirement-nya nggak ada keterangan, paling aman PDF atau Word. Aku suggest PDF, karena PDF kan layout-nya nggak berubah ya. Word kadang kan dikirim-kirim layout-nya berubah, dibuka di beda device juga berubah. Paling aman di PDF. Tapi cek lagi kalau requirement dari aplikasi tempat kamu apply itu ada format tertentu, itu juga harus diperhatikan. Hal-hal kayak gini itu jarang diperhatiin saat kamu apply ke suatu tempat, padahal itu juga sebagai salah satu trik, kayak fontnya, stylenya, format, kata-kata, deskripsinya, dan lain sebagainya. Ini tuh semua trik. CV itu all about how you branding yourself. Selanjutnya ini yang aku sebut dari tadi, Kinobi. Kalian bisa buka langsung, ini screenshotan aku waktu kemarin benerin CV ku di Kinobi. Cari aja di internet Kinobi. Itu online website untuk bisa ningkatin soft skill buat job preparation, bisa bikin resume, bisa bikin CV. Kamu tinggal masukin yang di sebelah kiri nih. Nanti kamu kan ada resume builder. Kamu tinggal masukin personal information, misal disuruh ngisi nama, itu nanti di bagian sini itu langsung keketik. Habis itu tinggal di-download. Udah. Jadi kayak section-sectionnya udah dibikinin sama dia. Kamu tinggal input, tinggal ngatur font sama size-nya. Habis itu kamu download, dan misal pun kamu udah jadi member atau kamu login pakai akun, itu kamu di situ langsung nyoba untuk di screening, itu bisa. Itu yang selalu aku suggest ke orang kalau dia nggak mau pakai template atau mau bikin CV paling gampang, pakai Kinobi. Udah paling basic banget, paling simple, itu pakai Kinobi. Bisa di draft juga, jadi nanti kalau kamu mau ngupdate, tinggal buka draftmu terus di-update, itu bisa. Kayak gitu. Mungkin dulu banyak yang pakainya Canva dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Canva kan kamu desainnya sangat freestyle ya. Belum tentu itu ATS friendly dan lain sebagainya. Sedangkan Kinobi ini tuh emang platform yang dibikin oleh para HR untuk membantu calon-calon aplikan untuk bisa nyiapin berkasnya, untuk mencari tahu. Kamu bahkan di Kinobi ini tuh bisa nyari tentang kerjaan di bagian job portal kalau nggak salah. Dan di bagian job portal kamu bisa nyari misal kerjaan project management atau business development. Itu nanti kira-kira kerjaannya ngapain dan skill yang dibutuhin apa aja, itu di sini juga ada. Jadi I highly recommend using Kinobi untuk your future application. Terus kamu juga bisa join ada coaching-coachingnya, kayak ada online course-nya, itu di sini juga udah ada untuk nambahin sertifikasi kamu. Cuma aku nyaranin nggak usah dipakai semua fitur yang ada di Kinobi kalau emang kamu you have no time. At least bikin CV-nya di sini sama kamu cek di sini sebelum apply aja, udah paling aman. Nah, maybe this is the last word. Aku pengen lebih banyak di question and answer-nya. Mungkin nanti sama mungkin teman-teman nanti bisa langsung kita coba aja dan lain sebagainya. Making a good impression is important in today's competitive job market. Your curriculum vitae or CV will be your first contact with employers, so it's very essential to get it right. It is very essential to get it right. Not only about kamu percuma punya track record banyak, magang di 4 Big Four, tapi dalam nyusun CV-nya kamu nggak strategik. Kamu bisa aja terlihat terlalu berlebihan di CV-mu, atau bisa aja nggak lolos screening tadi, kayak gitu. Making CV itu terlihat cuma berkas yang, apa ya, orang banyak anggapnya CV itu cuma selembar berkas yang dikasihin sebelum interview.
Padahal CV itu important berkas yang sangat important yang diperhatikan oleh HRD saat akan interview kamu. Jadi, I highly recommend everyone untuk mulai belajar menyusun CV dengan baik, punya satu pegangan CV yang isinya itu semua track record kamu lengkap, aku pun ada, atau itu nggak usah yang ATS friendly lah yang buat pegangan kamu. Tapi at least kamu punya track record kamu apa aja, dari situ kamu bisa menganalisis SWOT kamu bisa ngerti self potential kamu kemana, dan setiap kamu mau apply itu nanti kamu tinggal customize kamu mau apply di tempat kayak gimana dan kamu mau apply di job yang seperti apa. Jadi making a customable CV is very very important. Mungkin itu yang bisa aku share technically dan mungkin sharing dari aku buat teman-teman. Aku pengen lebih banyak Q&A aja, nanti mungkin biar nggak terlalu boring, aku terlalu satu arah. Jadi mungkin dari teman-teman habis ini semoga bisa bermanfaat materinya buat teman-teman dan bisa diperhatikan beberapa hal yang tadi. Aku balikin ke moderator dan MC buat sesi Q&A. Thank you. Thank you so much Kak Ivana for the insightful material. Keren banget ya sih penjelasannya, benar-benar jelas dan lengkap banget. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, kita langsung aja move to the question and answer session. Benar banget. If you have anything to ask, you can just simply raise your hand. Atau kalau kalian malu atau takut gitu, bisa sampein aja pertanyaannya di chat box. Bebas banget kok mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Silakan guys. Mungkin dari kita dulu aja kali ya yang mulai bertanya ya Kak. Kan tadi dari penjelasan Kakak bilang kalau kita customize CV gitu kan, kayak sesuai sama company-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengalamannya itu belum ada di company yang kita mau, itu gimana ya Kak? Oke. Misal nih kamu pengen apply jadi HRD, tapi kamu anak fisika, kayak aku banget nih. Aku anak fisika, apply-nya di startup. Aku internnya bahkan di startup, dua-duanya di startup. Yang aku tonjolin waktu aku apply di sana adalah soft skill sama cara yang paling simpel emang kamu tonjolin dari soft skill. Yang kedua adalah sekarang udah banyak kok online course yang bisa kamu dapat online certification, bahkan nggak cuma tentang hal yang kayak codingan dan lain sebagainya. Kamu dapat sertifikasi public speaking dan lain sebagainya dari tempat kayak gitu tuh bisa. Dan misal pun nih, misal kamu apply di HR atau business development, itu kan softkum banget, nggak anak teknik banget. Terus cara untuk nonjolinya kayak gimana adalah dengan kayak kamu pernah organisasi apa, terus di sana kamu pernah bikin event apa. Jadi kayak nggak harus pengalaman yang gede atau pernah magang di bidang yang sejenis banget, tapi at least pengalaman yang soft skill-nya sama, itu bisa kamu tonjolin. Tinggal pinter-pinternya deskripsi kamu aja. Cara pinter-pinternya kamu bikin narasi dan deskripsinya aja. Tapi paling simple sih yang tadi, soft skill sama ambil sertifikasi online sih. Kan ini juga zamannya udah zaman sertifikasi online gampang didapat dan udah dipercaya kayak gitu, sudah trusted banget. Thank you so much. Ini ada yang raise hand, mungkin bisa langsung unmute aja. Silakan Kak. Oke, thank you Filza sama Anis. Ini aku mau nanya sama Kak Ivana. Sebelumnya aku mau bilang makasih karena I think it was very insightful knowledge. Tapi aku mau nanya nih ke Kak Ivana. Aku tuh pernah nonton nih kayak video YouTube gitu kan. YouTube-nya yang Leaders for Indonesia dari McKinsey. Katanya sih gini, kalau kita fresh graduate, itu kita cuman bakal dibacanya tuh cuman halaman 1 doang, kayak gitu kan. Nah, menurut kakak sebenarnya sebagai fresh graduate, padahal kayak satu nih kita kurang rasanya kayak, wah sayang banget pengalamannya lomba sana-sini atau organisasi, cuman yang dibaca cuman 1 halaman gitu kan. Nah, menurut kakak sendiri gimana sebagai fresh graduate, kayak apa yang paling harus kita tonjolkan gitu, padahal katanya dibacanya cuma 1 page doang gitu. Itu sih Kak. Kalau itu bener banget sih. Aku pun biasanya ngelihat CV, ya udah halaman pertama. Kecuali emang dia halaman pertamanya stunning banget, aku biasanya baru kepo sama halaman keduanya. Tapi kalau halaman pertamanya pun sebenarnya kelihatan banyak yang nggak penting dimasukin atau nggak relate dimasukin aja tuh kayak, ya udah jujur itu kayak ada less point. Jadi kalau nanya apa yang perlu ditonjolkan adalah yang pertama, tadi lihat yang paling relevan. Kedua, lihat degree dari pengalaman kamu dari yang paling gede aja. Dan menurutku, misal nih emang kamu high achiever banget dalam hal misal dalam profesional experience-nya, kamu cukup naruh 5 yang paling tinggi aja tuh udah cukup. Walaupun misal ada 7 sebenarnya di company semua tuh pengalamanmu 7. Tapi tulis 3 sampai 5 yang paling berkesan ke kamu dan paling bisa kamu ceritain, itu cukup. Nggak usah semuanya. Jadi make it short aja, biar itu tetap bisa cuma 1 lembar. Mentok 1,5, 2 lembar deh. 2 lembar aja, kalau 2 lembar penuh tuh kayak masih too much sebenarnya.
1,5 itu biasanya kalau halaman keduanya tuh cuma kurang dikit aja, itu nggak apa-apa. Jadi lihat relevansi, lihat degree of achievement atau experience-nya, sama apa ya, tahunnya sih, kamu achieve itu kapan. Kalau udah terlalu outdated juga, sebenarnya nggak bakal dikonsider. Pinter-pinternya ngatur aja sih. Gitu. Mungkin dia jawab nggak? Oh, gitu. Oke Kak, siap. Sama mungkin satu lagi nih Kak, aku mau nanya. Sebenarnya aku kayak masih a little confused gitu. Kayak either kita harus buat di halaman yang A4 atau halaman yang F4 yang gede gitu kan. Karena kayak aku kalau melihat kayak mungkin ada contoh-contoh di LinkedIn, terutama kayak kalau teman-teman sini ketemu yang CV by Harvard gitu kan. Itu kan kayaknya ukurannya A4 gitu ya. Cuman sebenarnya kalau dari web-web itu kayak contohnya Excel atau apapun itu F4. Nah, itu nggak masalah Kakak kalau kita pakai F4 atau gimana gitu? Sebenarnya 4. To be honest, sebenarnya banyaknya A4. Cuma F4 itu masih bisa masuk di settingan ATS sistem sebenarnya. Cuma kalau nggak ada keterangannya, F4 sebenarnya nggak masalah sih. Cuma kalau A4 masih cukup, A4 dulu. Dan yang paling perlu diperhatikan adalah yang belum aku sampaikan, mungkin marginnya jangan dirubah-rubah sih. Apalagi kayak dipepet-pepetin sampai pinggir banget. Itu nggak bakal ke-track di sistem. Manual pun nggak pakai sistem, kalau halamannya kelihatan terlalu penuh, itu bikin nggak tertarik untuk dibaca. Banyak banget, ini kayak mungkin gambaran aja ya, banyak banget company yang misal application-nya nyampe ribuan, itu melihat cuma kayak dilihat layout-nya dulu, baru di screening, baru dipisah-pisahin berdasarkan mana yang layout-nya dulu masih masuk akal. Itu banyak, jadi kayak tricky banget sih sebenarnya nulis CV itu. Amannya A4 dulu sebenarnya. Banyaknya sistem yang aku pakai pun sebenarnya A4. Cuma settingannya itu bisa dibikin F4. Jadi biasanya itu 2 kali. Pertama di screening A4 dulu, terus nanti yang residual. Residual tuh maksudnya yang nggak ke screening, itu kita screening dulu di F4. Tapi itu masuk second priority. Ini agak nge-spill dikit sih, tapi nggak apa-apa. Is it answer the question? Yes, justru kita pengen Kakak nge-spill. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Great. Nah, terima kasih banyak tadi Kak Sabam dan juga Kak Ivena atas perjawaban dan pertanyaannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Diazal Fazahira, boleh on mic. Izin masuk, apakah suara saya udah terdengar ya? Izin bertanya ya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Diazal Fazahira dari Teknik Geodesi 2020. Nah, saya mau bertanya, tadi kan Kakak nyebutin ada sertifikasi online gitu ya Kak? Nah, saya mau nanya, contoh dari sertifikasi online yang diakui itu kayak gimana sih? Dan apakah penyelenggaranya itu bakal kayak berpengaruh gitu ya Kak? Nah, kan sekarang ada kayak kursus-kursus online yang kayak nggak ada tesnya yang di akhir, dan itu apakah bisa juga dimasukin ke CV gitu Kak? Terima kasih. Oke, good question. Sertifikasi online. Pertama, biasanya dilihat penyelenggaranya, kayak badan yang ngasih sertifikasinya. Apakah itu trusted company atau nggak harus di company sih, tapi HRD itu juga pasti punya channel ataupun bisa nge-track. Itu dia dari sertifikasinya itu kayak gimana. Misal, yang benar kamu ngomong tadi, apakah ada tes akhirnya atau enggak, dan tes akhirnya itu sistemnya kayak gimana. Itu juga bisa di-track. Jadi, usahain sertifikasi online-nya pun yang kalau bisa, walaupun misal itu free certificate or free course, itu dari lembaga-lembaga yang gede aja paling aman, kayak Coursera, kayak Skillshare, kayak atau apapun itu sebenarnya udah kredibel dan nggak bakal dicek. Paling aman emang berarti dari penyelenggaranya dulu. Tapi even if penyelenggaranya nggak trusted, biasanya kita tracknya itu lewat itu sih, tes course-nya dia sistemnya kayak gimana. Kalau nggak ada tes akhirnya, kalau kepaksa banget dicantumin nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa, kalau bisa yang lainnya dulu. Gitu. Main priority aja. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Elsa Rizky Andrianti. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Yes, audible. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Rizky Andrianti dari Teknik Geologi. Saya ingin bertanya Kak, nanti kan kalau kuliah kan kita aktif nih Kak sama organisasi, terus kegiatan-kegiatan kampus, atau misalnya freelance di luar kampus gitu. Misalnya banyak nih Kak prestasinya, tapi tadi Kakak bilang kan Kakak ngejelasin kalau di CV itu nggak perlu terlalu banyak informasinya, yang penting ter-highlight aja. Itu gimana ya Kak? Apa kita harus mengurangi prestasi kita untuk ditaruh di CV, kita sebutkan di wawancara saja, atau bagaimana Kak? Sebelumnya terima kasih. Oke, thank you for the question. Mungkin jawabanku bakal mirip sama yang aku jawab ke Sabam tadi sih. Jadi, lihat relevansi, degree of achievement-nya, sama tahunnya.
kalau emang itu misal sampai case-nya adalah ada 10 achievement yang degree-nya tinggi, relate, dan di tahun yang sama, I don't think so kalau semua ke 10-nya harus kamu masukin tetap. Kayak gitu. Represent aja misal 3-5 dari setiap soft skill yang pengen kamu tonjolin, itu udah cukup. Kayak misalnya, jadi kan kamu udah tahu tuh tadi research, soft skill yang dibutuhin dari job itu tuh apa aja. Make sure saat kamu nanti setelah waktu kamu ngecek CV-mu, itu dari setiap soft skill itu udah ada 3-5 achievement atau experience yang bisa nonjolin atau ngegambarin soft skill itu udah cukup sih sebenarnya ya. Nggak harus dimasukin semua. Tapi kalau kamu pengen biar stunning banget, ya kalau nyampe 10 banget kamu masukin semua ya aku bilang yang tadi, too much aja takutnya. Karena karakteristik HRD kan juga beda-beda ya dalam ngelihat atau menginterpretasikan sebuah CV. Kalau amannya sih yang tadi aja. Tonjolin 3-5 per soft skill. Dijawab nggak? Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Ya, mungkin Kak aku juga mau nanya nih terakhir ya, karena waktunya udah mepet. Nah, kakak tadi bilang kalau kakak udah ngeliat banyak CV. Nah, aku pengen tanya nih Kak, contoh CV yang menurut kakak itu bagus sampai kakak tuh kayak terkesan di pandangan pertama, sama contoh yang buat kakak jadi males buat liatnya lebih lanjut itu gimana Kak? Okay. Mungkin kalau itu berarti kayak first impression dari CV yang aku suka sama enggak gitu ya. Kalau yang biasanya aku suka, biasanya emang layoutingnya sederhana. Dan dari kalimat, aku tuh selalu melihat dari profilnya dulu, yang kalau kalian tahu ada deskripsi singkat itu. Kayak, itu sebenarnya profil itu sesuatu yang akan menjadi first impression dari reviewer saat membaca sih. Baru lihat yang track record lainnya. Karena track record lainnya pun kalau dari awal impressionnya udah jelek, nggak bakal dibaca sih. Cuma mungkin nggak yang se-excited itu untuk nge-track dan lain sebagainya. Jadi aku lihatnya pasti kalau profilnya dia jelas kayak bagian alamat, dia nggak too much, bagian sosmed dia nggak too much, fontnya juga enak, nggak kegedean, nggak kekecilan, nggak susah dibaca, dan saat aku lihat sekilas pun nggak terlalu penuh kertasnya, itu enak sih, pasti akan full di review. Tapi mungkin kalau yang ya itu mungkin yang nggak enak, yang aku lihat itu. Kalau yang paling males banget itu paling yang udah fontnya nggak standar, terus dia pakai tabel-tabel yang aneh-aneh. Untuk misal di bagian skill dia public speaking ditulis ada level berapa. Itu dia kan maksudnya kayak public speaking not something yang bisa di-qualify berdasarkan percentage kan, karena itu kan subjektif banget kayak gitu. Terus dia pakai tabel. Kecuali beda sama misal level codingan dan lain sebagainya, itu kan mungkin sesuatu yang bisa di-track berdasarkan ranking kayak gitu. Itu biasanya bisa jadi second priority. Kayak gitu. Jadi desainnya yang sederhana aja, kecuali beda nih kalau kamu daftarnya di bidang kreatif. Bidang kreatif pun CV-nya nggak harus yang terlalu berlebihan, karena bidang kreatif pun biasanya yang dilihat itu kamu harus desainnya stand out banget itu di portofolio, bukan di CV-nya. Jadi CV itu basically harus sederhana, tapi saat dibaca itu ada sesuatu yang reviewer kamu bisa dapat dari situ. Kayak, oh ini anak berarti kayak gini, cocok nggak ya? Jadi lebih ke layout sama pintar-pintar bikin narasi sih di profiling. Gitu sih. Oke Kak, thank you for the answer. Selanjutnya, sebagai ucapan terima kasih, kita ada kenang-kenangan nih buat Kak Ivena. Mungkin Kak Ivena boleh on cam, kita ini dulu documentation. Thank you so much, Kak Ivana, for being a speaker of Elite Class today and talking about strategic preparation for job, how to write a good CV. Oke. Nah, terakhir kita mau ngucapin thank you so much udah join Elite Class hari ini. Tadi acaranya seru banget, terus banyak banget informasi dan ya pokoknya insightful banget lah, kita belajar hal-hal baru. Okay guys, I'm Zaza. And I'm Anis, and we are signing out. Thank you so much guys, have a great day. Thank you.